Hasan dulu bin Ali ya. Ada sedikit yang belum tuntas kita bahas. Hasan itu nama Hasan Pak. Itu diambil dari nama penghuni surga. Jadi yang memberi nama Hasan Husain itu Nabi langsung. Awalnya Hasan itu namanya Harb. Apa arti Harb Pak? Perang. Agar cucunya ini, anaknya Ali bin Abi Thalib, ini petarung tuh Pak. Dikasih nama apa? Harb. Begitu. Makanya nanti ada itu. Hasan punya anak Harb juga. Karena bapaknya nggak jadi ngasih nama itu buat dia. Nah, dia kasih nama Harb tuh Pak. Ali perang. Nanti ada juga perawi Nabi namanya Harb, tukang perang. Coba hati-hati Bapak berani-berani kasih nama itu tuh Pak tuh anak. Sama nama anaknya Harb. Subhanallah. Atau Ahmad War. Ahmad War, Ahmad perang. Subhanallah. Kata Nabi, ganti namanya. Siapa namanya ya Rasulullah? Hasan. Kenapa? Karena aku ambil itu dari surga. Wih. Orang Arab jahiliyah nggak ada tuh dikasih nama anaknya siapa? Hasan, Husain. Subhanallah. Bagus tuh ya, Hasan. Nah, akhirnya dikasih namanya siapa Pak? Hasan. Hasan ini cucu kesayangan Nabi SAW. Dia diberi gelar Royhana. Royhana apa? Semerbak wanginya. Ya, Nabi lagi pidato, lagi ceramah. Hasan Husain lagi main tuh Pak. Kata Nabi, Shadaqallahul Azim. Ditutup langsung pidatonya. Langsung Nabi baca ayat apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian Nabi baca ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian itu fitnah, termasuk aku kena fitnah. Enggak sabar pengen gendong Hasan. Subhanallah. Maka ada gium di kita terkadang kakek nenek lebih sayang ketimbang anaknya kepada cucunya Pak, betul nggak? Subhanallah. Makanya Bapak jangan suka nyentil anak orang Pak. Itu yang marah kakeknya Pak, hati-hati Pak. Subhanallah. Nah, Hasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wafatnya masih muda, 46 tahun. Ya. 46 tahun. Istrinya Pak, inilah cucu Nabi yang paling banyak istrinya Pak. Paling banyak istrinya. Itu buku-buku sekuler itu nulis biografi Hasan itu, cucu Nabi si tukang kawin. Istrinya banyak. Saking banyaknya itu Pak, Ali kan meninggalnya di mana? Di Kufah Pak. Ya, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam itu kan mau wudu, mau salat subuh, itu di Masjid Kufah. Sampai Ali bilang begini kepada orang Kufah, orang-orang Kufah, itu kalian jangan menikahkan putrinya dengan anakku ya. Saking banyak betul Pak. Ya, istrinya siapa? Hasan itu banyak betul. Nah itu kakek saya nyampe ke sana nih Pak. Diikuti atau enggak nih? Allahu Akbar. Banyak betul istrinya Pak. Makanya walaupun nanti ketika Karbala memang cuma 2 sisanya, kan begitu. Ali bin Husain sama Hasan bin Hasan. Tapi nanti di muka bumi ini memang paling banyak keturunan siapa tuh Pak? Hasan. Ya, Hasan. Subhanallah. Hasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia beda sama adiknya. Kalau adiknya kan temperamen. Ya, maka jalurnya apa Pak? Jalurnya kalau Hasan itu persuasif dia. Kalau bisa apa itu negosiasi, diplomasi, dahulukan itu. Makanya prediksi Nabi benar. Inna ibni hadza Sahih Bukhari Pak. Ya, Sahih Bukhari ini salah satu bab fitnah. Udah kita bahas belum nih? Belum ya? Inna ibni hadza itu inna ibni hadza la imamun yuslihu baina fi'atainil
bainal fi'atainil mukhalataini, ya, bainal fi'atainil mukhalifin. Sesungguhnya anakku ini Al-Hasan, Pak, itu akan menjadi imam, pemimpin yang mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Kelompok siapa dia? Muawiyah sama kelompok siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan bahwa karakter Hasan itu apa? Negosiator. Pendekatannya apa, Pak? Persuasif. Subhanallah. Saking persuasifnya beliau tanazul, betul nggak? Menyerahkan kekuasaan kepada siapa, Pak? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sahabat senior. Hujr bin Adi kecewa, Pak. Jangan gitu Al-Hasan, jangan. Subhanallah. Tapi mohon maaf, aku tidak mau. Ya, aku tidak mau. Jangan sampai ada pertumpahan darah lebih banyak lagi di antara kalian. Gitu. Apalagi Muawiyah kan mohon maaf terus ngompori, Pak, kepada penduduk Kufah. Karena begini, jadi kalau ibu kota pada masa Hasan menjadi khalifah, ibu kota masih di mana tuh? Masih di Madinah. Nah, walaupun ibu kota di Madinah, namun Hasan itu bolak-balik ke Kufah, Pak. Kufah itu di mana sih? Irak. Ya, Kufah itu di Irak. Berarti jalurnya bisa darat kan, Pak? Kalau Muawiyah adanya di mana dia? Damaskus. Di mana tuh, Pak? Suriah. Itu dekat aja tuh, Pak. Ya. Nah, Al-Hasan udah kirim surat, Pak. Surat-surat Al-Hasan ini ditulis oleh seorang Habib namanya, Pak. Habib Ali bin Alawi Al-Haddad. Tahu apa sih ya? Habib Ali bin Alawi Al-Haddad. Itu surat-surat Hasan itu, Pak. Apa namanya itu? Aslinya itu apa namanya? Arsipnya itu ya. Arsipnya itu ada di Habib Ali Al-Haddad, Pak. Ya, surat-surat aslinya itu ada itu sampai sekarang. Bukan. Habib Al-Haddad masih di Jakarta. Yaman. Yaman. Di antara suratnya Al-Hasan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Min Khalifatil Hasan. Oh, penegasan ya. Dari Khalifah Al-Hasan bin Ali. Ya. Innani la khalifatun. Innani la khalifatul Islamiyah. Innani la khalifatul Islam. Aku adalah khalifah Islam. Fatu'ti bay'ataka li, berikan bayatmu kepadaku. Fala tusirru ala zulmik wala tusirru ala ma'siyatik. Wahai Muawiyah, jangan terus-menerus kamu berbuat zalim. Coba. Jangan terus-menerus ya, kamu berbuat maksiat. Bagaimana kau menanggungnya nanti pada hari kiamat? Ngeri itu, Pak. Ya. Dan sejarawan memang agak berat bahwa surat-surat ini palsu, Pak. Karena dicek dari tulisan-tulisan Hasan dan lain sebagainya. Akhirnya ya, Al-Hasan setelah mengirim surat tersebut, justru Muawiyah bin Abi Sufyan itu semakin apa itu, Pak? Semakin berang dia. Semakin menunjukkan ketidakberpihakannya kepada Khalifah Al-Hasan itu, Pak. Maka Hasan itu mengumpulkan para sahabatnya, ya, berbicara dengan adiknya untuk tanazul dari kekuasaan, Pak. Ya, di antara para sahabat Hujr bin Adi, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim. Kalau Bapak kalau baca hadis, baca Sahih Bukhari sering ketemu. Ya, akhbarana Adi bin Hatim banyak betul dalam Sahih Bukhari. Itu loyalisnya Hasan tuh, Pak. Ya, loyalisnya Hasan. Menariknya kan begitu. Dalam Sahih Bukhari itu, Pak, riwayat Ali sedikit.
Tapi riwayat Adi bin Hatim banyak. Ya, bapaknya nggak banyak dipakai dalam Sahih Bukhari, tapi loyalis bapaknya ada. Dalam Sahih Bukhari banyak tuh Pak tuh. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu bukan karena pengaruh politik, paham ya? Tapi memang perawi setelah Ali itu yang bermasalah. Gitu. Karena kan hadis tidak ada yang menjadi dhaif karena level sahabat. Ya, hadis itu menjadi dhaif Pak itu level ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh terus ke bawah. Level 1, 2 nggak ada yang dhaif. Kenapa? Karena dia sahabat. Kalaupun enggak, tabi'in senior. Akhirnya karena Muawiyah terus berang agar tidak terjadi pertumpahan darah, tuh Pak, beliau berikan kekuasaan. Yang menariknya Pak, kalau Bapak buka jejak digital Gus Dur, ketika beliau minta kepada Ansor, ya, untuk tidak merangsek ke ibu kota, beliau menceritakan pidatonya Hasan bin Ali itu Pak, luar biasa itu, ya, menceritakan pidatonya Hasan bin Ali. Coba ketika itu Pak, kalau Banser sama Ansor diizinkan masuk merangsek ke ibu kota, itu bisa terjadi pertumpahan darah nggak itu? Oh, luar biasa dahsyat. Subhanallah. Nah, singkat cerita, akhirnya diberikanlah kekuasaan dari Khalifah Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kita sudah bahas ya, dengan janji-janji, dengan kontrak-kontrak begitu. Tapi sungguh pun demikian, Hasan telah memberikan kekuasaan, masih ada khawatir dari pihak siapa? Muawiyah itu Pak. Ya, dari pihak Muawiyah. Dari pihak Yazid juga masih khawatir nih Pak. Betul dia udah memberikan kekuasaan, tapi kan dia masih ada, masih hidup itu Pak. Kalau kita baca sejarah, itu Hasan itu wafat 11 tahun sebelum wafatnya Husain. Kalau Husain kan wafat nanti hari Senin. Betul nggak? Husain wafatnya kapan? Hari Senin, 10 Muharram. Kalau Hasan wafat 11 tahun sebelum kematian Husain, Safar. Ya, Muharram, Safar. Bulan Safar tahun ke-50 Hijriah. Beda 11 tahun tuh Pak. Wafatnya gimana tuh wafatnya Hasan? Diracun Pak. Diracun. Jadi beliau kerasa itu diracun 2 tahun sebelum wafatnya udah kerasa Pak. Ya, udah kerasa. Tapi yang paling menghebohkan dunia persilatan sirah nabawiyah, yang meracunnya itu bukan orang lain Pak. Ada tahu nggak? Istrinya. Istrinya Pak. Subhanallah. Ini sesuai nanti dengan hadis Nabi Pak, riwayat At-Tirmidzi. Ada dari kalangan menantuku yang tidak bisa mencium wanginya surga. Jadi menantu di sini rupanya bukan level anak, tapi menantu level apa? Cucu. Ada salah seorang menantuku yang tidak bisa mencium wanginya surga. Siapakah dia? Istrinya Hasan. Tapi mohon maaf, dia meracun bukan inisiatif dia sendiri. Siapa yang nyuruh Pak? Nah itulah perdebatannya. Kalau bukan bapaknya, anaknya yang nyuruh. Subhanallah. Dengan iming-iming apa? Namanya siapa? Ja'dah. Ja'dah binti Azyad. Ya, Ja'dah binti Azyad. Tapi nanti keturunan Nabi bukan dari Ja'dah nih Pak. Paham nggak? Yang sampai hari kiamat bukan dari Ja'dah Pak. Makanya pembahasan Hasan ini bisa panjang nih Pak. Ya. Ya. Ja'dah binti Azyad dalam riwayat dia nggak punya anak. Ya. Walaupun ada sebagian riwayat mengatakan punya anak. Tapi perdebatan apakah anaknya dari Hasan atau dari yang lain. Gitu kan? Nah, ketika sakit mau wafatnya tuh Pak. Ini adiknya ini Husain. Bang. Mohon maaf Bang. Racun kan nggak datang sendiri ini kan? Hah? Pasti ada yang apa nih? Ada yang bikin, ada yang ngirim. Siapa Bang? Hasan itu cuma nangis saja Pak.
Karena nggak mungkin dia sebut nama siapa? Istrinya. Subhanallah. Hah? Oh tahu. Tahu tuh Pak. Kenapa istrinya mau Pak? Ini masalahnya, ini riwayat ini nggak ada yang nolak. Bahwa yang meracun itu istrinya, nggak ada yang nolak. Walaupun yang meracun, yang nyuruhnya kalau nggak mau ya saya Bapak kasih. Tapi pertanyaannya kenapa Ja'dah mau Pak? Karena diiming-iming. Diiming-iming duit sama apa? Bakal dinikahkan sama siapa? Yazid. Kenapa? Karena kan mohon maaf, Hasan ini udah jobless Pak. Bukan pemimpin lagi, bukan pejabat lagi. Ada model istri itu Pak, dia mau jadi istri kalau suaminya apa? Pejabat. Subhanallah. Kalau yang ini ora duit ora ono. Ora ono duit Subhanallah. Subhanallah. Ini nanti cocok dengan hadis Nabi itu Pak. Akhirnya apa tuh Pak? Cuma nangis saja Pak Hasan tuh. Bang, kasih tahu Bang. Siapa Bang yang bikin ini siapa? Apakah pesulap merah Bang? Gitu tuh Pak tuh. Subhanallah. Ini kita nih aneh-aneh Pak. Kok sesama dukun saling melaporkan? Subhanallah. Kenapa laporannya ke dukun lagi, kok lapornya ke polisi begitu Pak? Jadi apakah ilmunya udah nggak kebal lagi atau gimana tuh? Subhanallah. Pengajian saya banyak yang nanya, itu gimana Ustaz? Pesulap dilaporin sama dukun. Dia bilang itu duit iblis dimakan setan tuh Pak tuh. Subhanallah. Hasan cuma jawab begini, kalau abang wafat nak dek ya, abang minta dimakamkan di pinggir kakek kita. Jawabannya begitu Pak. Kalau saya wafat nanti Husain ya, tolong abang dimakamkan dekat makam kakek kita. Subhanallah. Alasan lagi sakit nih Pak. Kedengeran bahwa ibunya, neneknya mau ngejenguk dia. Siapa namanya Pak? Aisyah. Jadi Hasan itu wafat masih ada Pak. Aisyah masih ada. Kedengeran nih neneknya Aisyah binti Abu Bakar mau nengok dia. Buru-buru Pak. Dia yang lagi sakit apa? Nggak boleh. Cucu yang nengok nenek, bukan nenek nengok cucu. Padahal lagi sakit Pak. Subhanallah. Nek, kalau aku wafat boleh nggak dimakamkan di dekat Rasulullah, dekat Abu Bakar, Umar, boleh nggak? Boleh. Kata siapa tuh Pak? Kata Aisyah, boleh. Subhanallah. Boleh, boleh cucuku. Subhanallah. Itu Pak, ketika Rasulullah wafat, rasa cemburu Aisyah kepada Khadijah udah nggak ada tuh Pak. Ya. Karena masalahnya kan Hasan itu cucunya siapa Pak? Khadijah. Boleh, boleh cucu kau dimakamkan di sini. Tapi begini nih, ya kalau nanti ada yang protes, ya nggak usah. Aku dimakamkan di Baqi aja. Bener Pak. Ketika meninggal itu terjadi perdebatan Pak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Bani Hashim, oh ini Hasan berhak dimakamkan di pinggir kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bani Umayyah, nggak bisa. Kenapa? Utsman aja khalifah ketiga nggak di situ makamnya. Oh, Bani Umayyah kan nasabnya siapa tuh? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan aja khalifah ketiga. Lah, Hasan cuma khalifah keberapa?
Kelima. Iya tapi kan Hasan itu cucu. Oh Utsman menantu. Debat tuh Pak. Akhirnya yang ngambil jalan keluar siapa Pak? Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Husain, apa pesan dari kakakmu? Ya. Pesan kakakku jika dia wafat minta dimakamkan di pinggir makam Rasulullah, samping makam Rasulullah. Tapi kalau ada yang protes, nggak usah dimakamkan di Baqi aja. Apa kata Abu Hurairah? Itu jawabannya. Akhirnya dimakamkan di mana Pak? Di Baqi. Baqi itu kan sekarang makamnya di atas tuh. Bapak naik dari sini kan ketemu di atas. Tak depan itu Aisyah, sampingnya Fatimah. Samping Fatimah langsung tuh Hasan. Bapak mah ya, ibu mah zarahnya bukan di Baqi, mall. Subhanallah. Itu sahabat besar semua, ada 12.000 sahabat Nabi dimakamkan di situ tuh Pak. Subhanallah. Nah, yang meracun Hasan itu bukan orang lain, istrinya. Maka Bapak hati-hati Pak dengan istri Pak. Apalagi maaf udah nggak ngejabat Pak. Udah nggak ngejabat tuh. Subhanallah. Diiming-iming dikasih duit sekian. Untuk duit Pak diberikan haknya, uangnya diberikan kepada siapa? Kepada Ja'dah. Tetapi yang kedua janjinya apa? Mau dinikahi sebagai istrinya siapa? Yazid bin Muawiyah. Nggak jadi. Anakku Yazid, kamu tidak usah nikah dengan Ja'dah. Kenapa? Khawatir nanti dia melakukan hal yang sama kepada suaminya, kepadamu juga. Subhanallah. Kan jadi rugi berapa tuh Pak? Rugi 12 akhirnya. Subhanallah. Ngeri tuh Pak. Benar kata Nabi. Ada menantuku yang tidak bisa mencium bau harum surga. Enggak betul tuh. Padahal Hasan itu Pak amat sangat mencintai Ja'dah. Amat sangat mencintai itu Pak. Allahu Akbar. Tapi yang satu cintanya hubbud dunia tuh Pak. Ya, yang satu cintanya hubbud dunia. Kenapa? Karena dinikah ketika Hasan masih menjabat Pak. Paham nggak? Makanya nih bapak-bapak ya, kalau jadi orang besar jangan pernah meninggalkan istri kita ketika kita bukan siapa-siapa. Paham nggak? Kenapa? Karena fitnah jabatan itu luar biasa. Bapak punya resources, punya harta, punya ini, ambil istri ini, subhanallah. Istri yang lama dulu yang masih pakai sendal jepit tuh Pak. Ya, yang makan masih di warung tuh Pak. Yang bau dekil and dekucel tuh Pak. Wow, dibuang. Jangan tuh Pak. Subhanallah. Ja'dah akhirnya rugi 12 nih. Ya, rugi 12. Dan matinya juga tragis Pak. Ya, tragis matinya. Subhanallah. Gitu ya. Ini pelajaran siapa nih? Al-Hasan nih Pak. Nah, Al-Hasan dia punya gelar Abu Muhammad. Ya. Abu Muhammad karena anak pertamanya siapa? Muhammad. Beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau istrinya itu 40. Ada yang mengatakan istrinya 17. Paling sedikit tuh. Said Ibnu aja 1 beliau. Luar biasa. Kenapa? Karena NKRI harga mati. Apalagi kena pidana. Nikah sekarang nggak bilang-bilang kena pidana berapa tahun? 5 tahun Pak. Subhanallah. Luar biasa. Ngeri betul tuh ya. Hukum apa tuh Pak tuh? Ada yang mengatakan istrinya Hasan itu sampai 70 Pak. Ya. Mana yang benar? Kata Imam Masyuti, semakin banyak semakin benar katanya.
Subhanallah. Kenapa? Karena Hasan itu Pak tampan betul. Ya, tampan betul. Kata Aisyah, jika kalian ingin melihat wajah suamiku maka lihatlah Hasan. Itu kata Aisyah. Lihatlah Hasan. Makanya kan ketika meninggal keringat berkeringat tuh Pak. Itu yang apa istilahnya tuh? Ngelap tuh Pak. Itu Aisyah. Pak. Ya, Aisyah itu. Subhanallah. Dan tangisnya luar biasa. Aisyah tuh Pak. Subhanallah. Ketika mau meninggal ketika mau meninggal tuh Pak, kan udah kelihatan. Tiba-tiba Aisyah melihat kain kafannya itu udah ada di sampingnya, wangi betul kain kafan. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ini wajarnya kain kafannya dari mana nih Pak? Dari surga, Al-Kisai. Maka Hasan itu kan disebut Ahlul Kisai. Ahli apa? Selimut. Ada 5 orang yang wafat, kain kafannya dari surga. 1 Rasulullah, yang kedua Khadijah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Ali, yang kelima siapa? Hasan. Ya. Untuk Husain mana wahai Jibril? Husain nggak perlu pakai kain kafan katanya. Nggak perlu kain kafan. Itu Ahlul Kisai itu Pak. Ya. Allahu Akbar. Tuh ngelihat sendiri langsung tuh Pak. Siapa? Aisyah tuh Pak. Kain kafannya Husain. Ya, kain kafannya Hasan. Melihat sendiri. Ya. Wajahnya paling mirip ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti cucunya di akhir zaman sebagai keturunan Nabi yang paling terakhir hidup di muka bumi itu pun paling mirip dengan Rasulullah. Bahkan namanya sama dengan nama Rasul. Nama ayahnya sama dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada waktu insyaallah Sabtu depan kita belajar bagaimana sih itu ilmu terkait mengetahui keturunan marga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ilmunya, Pak. Ilmunya yang punya siapa? Khalifah kedua. Siapa dia? Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab, Pak, pokoknya saya harus jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak tuh? Jadi. Nikah dengan siapa itu? Cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putrinya siapa? Putrinya Fatimah. Putrinya Ali bin Abi Thalib. Walaupun nggak punya anak nanti itu. Subhanallah. Nah, yang ngatur-ngatur ilmu itu tuh Pak tuh untuk mengetahui itu ilmunya ada di siapa? Ada di Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Sabtu depan ya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ya biar kita tahu nih Pak nih. Biar nggak ngaku-ngaku. Betul nggak nih dia Habib nih Pak? Hah? Betul nggak dia Habib? Kok Habib begini kan gitu, nyerang-nyerang, ribo lagi kan gitu. Gimana tuh? Ya. Apakah benar dia Habib atau bukan? Atau dia Habib? Mungkin, mohon maaf, belum balik ke rumahnya, Pak. Tapi nasabnya Habib. Ya. Terus, adakah kemuliaan dari keturunan Nabi? Terus bagaimana perpaduannya dengan ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling di sisi Allah adalah orang yang paling bagus takwanya. Nah, sebelum kita membahas ke Al Hasan bin Hasan, mudah-mudahan Sabtu depan kita diberikan umur ya. Bagaimana tuh Pak ilmu yang Rasul berikan kepada siapa? Umar bin Khattab agar beliau menjaga keturunan-keturunan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syihab, Al-Attas, ya, kemudian Bakadam, ya, kemudian As-Segaf dan lain sebagainya. Ya. Terus di daerah apa saja gitu. Kemudian
Nanti memang paling banyak ke bawah tuh anak panahnya memang dari siapa itu Pak? Dari Hasan Pak. Hasan itu agak kurang berterima di Persia. Kenapa? Karena satu, dia tanazul, memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Yang kedua, Hasan tidak punya istri Persia Pak. Paham ya? Iran itu menjadi Syiah Pak sejak 1501 ketika berdirinya Daulah Syafawiyah. Sebelumnya Iran Persia bukan Syiah. Buktinya apa? Para ulama besar, Imam Muslim ke Khurasan. Khurasan itu mana dia? Iran. Masa Syiah? Ya. Abdul Qadir Al-Jailani, Jailan di mana tuh? Di Iran. Ya. Kemudian Abu Muslim Al-Asfahani, Asfahan di mana? Di Iran. Iran itu menjadi Syiah sejak berdirinya Safavid Empire atau Daulah Syafawiyah 1501 itu Pak. Sebelumnya Ahlus Sunnah. Bahkan ahli linguistik Arab nomor 2 setelah siapa? Setelah Ibnu Qanbur, atau kita sebut sebagai siapa namanya? Sibawayh. Sibawayh itu Pak, nama aslinya Ibnu Qanbur. Sibawayh itu artinya tufah, apel. Ya, saking wangi ilmu beliau itu seperti apa Pak? Apel. Ya, wow, beliau luar biasa. Gagah, tampan, cerdas, karyanya banyak. Tapi karena dia dikagumi banyak perempuan tuh Pak, cemburu istrinya, dibakar semua karyanya. Orang Persia tuh Pak. Ibnu Qanbur orang Persia, jangan salah Pak. Ibnu Jinni punya kitab Al-Khasais, al-linguistik nomor 2. Dari mana tuh Pak? Dari Persia. Hebat-hebat Persia tuh Pak tuh. Nah, cuma Al-Hasan dia nggak punya istri dari Persia tuh Pak. Makanya nggak begitu banyak keturunan Al-Hasan di mana. Nah, nanti Al-Hasan jadinya mana? Apakah Asyihab itu Husain? Apakah Al-Atas itu Hasan atau Husain? Nah, kita lihat nanti di atas Pak. Subhanallah. Ini Sabtu depan mahal ilmunya tuh Pak tuh. Ya, mahal ilmunya tuh Pak. Mudah-mudahan kita ada umur dan saya diberikan kesempatan kesehatan. Mohon maaf saja jam 8:30 saya ada acara ya. Ada amanah. Saya masih memberikan tausiah pernikahan. Kalau enggak nanti orang lain nggak bisa nikah nanti nih Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.